Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, selamat bertemu kembali. Kalau semester lalu kita ketemu dalam mata kuliah ekologi pertanian, sekarang kita ketemu di mata kuliah mikrobiologi pertanian. Saya melanjutkan kuliah yang sudah disampaikan Bu Noni, ya kalau nggak salah terakhir mengenai pertumbuhan mikroorganisme. Dalam hal ini adalah bakteri yang mempunyai siklus hidup membentuk suatu kurva, ya, yang dapat dikatakan kurvanya itu adalah kurva apa itu namanya, kurva kehidupan yang meliputi ada masa, ada 4 tahapan fase. Ini adalah gambar yang saya maksud, ya, yang mungkin sudah dijelaskan Bu Noni, bahwa tahapan fase itu ada lag fase atau fase adaptasi, penyesuaian, fase log atau eksponensial, yaitu fase pertumbuhan, akhirnya mencapai fase stationary atau stagnan, ya, dan terakhir memasuki fase logaritmik decline atau fase kematian. Ya. Jadi sudah dijelaskan, ya, bahwa bakteri itu tumbuh dan perkembangbiakannya dengan membelah diri. Jadi satu sel bakteri membelah menjadi dua sel bakteri membelah menjadi masing-masing 2 sehingga ada 4 sel dan seterusnya, ya. Ini di sini ada grafik yang menunjukkan hasil apa itu perkembangan daripada bakteri, ya, jumlah selnya berapa, sehingga dari grafik ini kita bisa menghitung masa atau waktu generasi daripada bakteri itu. Jadi dalam siklus satu generasi itu membutuhkan waktu berapa lama. Ini bisa dihitung. Ini ada apa itu suatu data, ya. Di sini jadi generasi number of generation number itu dari 5, 10, ya, karena masing-masing selnya itu membelah menjadi 2, berarti apa itu angkanya ini, angka generasinya itu generasi kelima, generasi ke-10, generasi ke-15 dan lain sebagainya, ini menjadi pangkat, ya. Nah, jumlah daripada sel dari 1, ya, pada generasi kelima mendapatkan 32, dari 32 mendapatkan jumlah sel 1,02 dan selanjutnya. Nah, dari hasil data jumlah sel ini, maka bisa dilihat lognya, ya, bisa dicari lognya sehingga bisa dimasukkan ke dalam rumus berapa waktu yang dibutuhkan bakteri itu untuk satu generasi itu berapa lama. Ini akan dipecahkan melalui suatu rumus tertentu. Jadi ini ada contoh perhitungan, ya, ada suatu soal. Jika 100 sel ditumbuhkan selama 5 jam dan menghasilkan jumlah sel sebanyak 1.720.320 sel, ini kira-kira waktu generasinya berapa, ya. Ini bisa dimasukkan dengan rumus bahwa rumus waktu generasi, ya,
itu rumusnya adalah log dari jumlah sel terakhir, ya, sel terakhir, yaitu ini di sini dimasukkan setelah 5 jam itu kita mendapatkan hasil jumlah selnya adalah 1.720.320 sel, ya, dikurangi jumlah sel awal. Dalam hal ini sel awalnya adalah 100 sel. Dibagi menjadi 0,301. Angka ini adalah merupakan log 10. Ya, bagi log 10. Sehingga ketemu jumlah generasinya adalah log 1.720.320 dikurangi log 100 dibagi 0,301. Ditemukan angka 14. Nah, dari jumlah generasi berarti selama 5 jam, ya, ini bakteri itu sudah melampaui 14 generasi. Kita bertanya, kalau 5 jam itu mendapatkan 14 generasi, satu generasinya itu berapa lama yang dibutuhkan bakteri, maka masuklah waktu generation time atau waktu generasi itu adalah 60 menit kali waktu yang dibutuhkan, waktu yang ditentukan atau yang dicari, ya, dibagi waktu jumlah generasinya sama dengan ini berapa, ya. Sehingga diketemukan bahwa waktu generasi ini adalah 60 kali jamnya itu 5 dibagi number of generasi di dalam hal ini adalah jumlah generasi yang sudah diketahui tadi 14, sehingga ketemu satu generasi ini mendapatkan atau didapatkan 21 menit per generasi. Itu tadi adalah mengenai waktu generasi. Jadi untuk bakteri yang perkembangbiakannya dengan membelah diri, kita ketahui, kita bisa melihat bahwa untuk membelah, jadi dalam mulai tumbuh, ya, setelah membelah, tumbuh untuk membelah lagi itu berapa lama bakteri? Itu dalam satu generasi dia membutuhkan waktu tadi kita hitung sejumlah atau selama 21 menit. Itu tadi mengenai perhitungan jumlah atau waktu generasi. Sekarang bagaimana kita menghitung? Kalau kita mendapatkan sampel, ya, contoh entah itu berupa tanah, entah itu berupa air, ya, itu dalam satu contoh, misalnya dalam 1 gram contoh tanah, itu kita mendapatkan atau berapa jumlah populasi bakteri yang kita dapatkan. Nah, itu bagaimana menghitungnya? Itu ada beberapa cara, ya. Dalam perhitungan mikroorganisme itu ada istilah enumerasi. Enumerasi itu adalah teknik yang digunakan untuk mengetahui jumlah mikroorganisme dalam suatu sampel. Yang mana teknik atau metode enumerasi ini ada 2, yaitu perhitungan secara tidak langsung dan perhitungan secara langsung. Ya. Jadi untuk perhitungan mikroorganisme dalam hal ini adalah bakteri, ya, kita mengetahuinya atau menghitungnya adalah koloninya, ya, koloninya. Beda dengan jamur, kalau jamur itu bisa nanti selnya dengan menggunakan suatu alat tertentu yang biasa disebut dengan hemositometer, ya. Untuk bakteri kita menghitungnya dalam berapa jumlah koloni yang kita dapatkan. Nah, pertumbuhan mikroorganisme yang membentuk koloni ini dapat dianggap bahwa setiap koloni yang terbentuk, yang tumbuh, itu berasal dari satu sel.
Maka dari itu, dengan menghitung jumlah koloni dapat diketahui penyebaran bakteri yang ada pada suatu bahan. Ya, bahan yang dimaksud di sini bisa sampelnya itu berasal dari tanah, berasal dari air, ataukah berasal dari tanaman dan lain sebagainya. Ya. Berbagai metode telah dikembangkan untuk menghitung jumlah mikroorganisme. Ya, metode tersebut bisa menghitung jumlah sel, bisa menghitung massa sel, atau isi sel yang sesuai dengan jumlah sel. Ya, yang akan kita bahas nanti adalah menghitung koloninya, ya, untuk bakteri ini koloninya yang bisa diartikan bahwa satu koloni itu mewakili satu jenis organisme, mikroorganisme. Seperti kita ketahui bahwa koloni adalah kumpulan dari mikrobia yang memiliki kesamaan sifat-sifat seperti bentuk, susunan, permukaan, dan sebagainya. Sifat-sifat yang perlu diperhatikan pada koloni yang tumbuh di permukaan medium, menurut Widjo Sputro 2005 adalah besar kecilnya koloni, bentuk koloni, kenaikan permukaan, halus kasarnya permukaan, wajah permukaan, warna dan kepekatan. Ya, poin-poin ini ya 7 poin dari yang perlu diperhatikan dari koloni ini bisa menjadikan atau salah satu membedakan satu jenis mikroorganisme dengan jenis yang lain. Dalam hal ini adalah bakteri. Jadi jenis bakteri yang satu akan berbeda dengan jenis bakteri yang lain berdasarkan ketujuh poin yang menurut Widjo Sputro ini perlu diperhatikan. Ya. Karena mengapa? Kembali ke pengertian awal tadi bahwa koloni adalah kumpulan dari mikroba yang memiliki kesamaan sifat-sifat seperti bentuk, susunan permukaan, dan sebagainya. Satu koloni ini bisa diasumsikan merupakan atau mewakili satu jenis bakteri. Ya. Jadi ini merupakan langkah awal kalau kita akan ini sebetulnya bagian atau bisa juga dikatakan bagian awal dari identifikasi. Ya, karena apa? Kita berpedoman bahwa koloni itu kumpulan dari mikrobia yang memiliki kesamaan beberapa sifat dan ada pengertian bahwa satu koloni itu mewakili satu jenis mikroorganisme. Ya. Perhitungan jumlah mikroba secara langsung, yaitu jumlah mikroba dihitung secara keseluruhan baik yang mati maupun yang hidup. Jadi tidak membedakan selnya itu viabel atau hidup, ya, maupun yang tidak hidup. Jadi dihitung secara keseluruhan, ya. Sedangkan perhitungan jumlah mikroba secara tidak langsung itu bisa jumlah mikroba dihitung secara keseluruhan baik yang mati ataupun tidak, atau hanya menentukan jumlah mikroba yang hidup saja. Itu tergantung dari metode atau cara-cara yang digunakan. Untuk menentukan jumlah mikroba yang hidup dapat dilakukan setelah larutan bahan atau biakan mikroba itu diencerkan dengan faktor pengenceran tertentu dan ditumbuhkan dalam media dengan cara-cara tergantung dari macam dan sifat-sifat mikrobanya. Ya, apa itu macamnya dan bagaimana caranya akan dijelaskan di PPT selanjutnya. Banyak metode yang digunakan dalam menaksir secara kuantitatif dari suatu populasi bakteri, ya. Namun yang sering digunakan itu ada metode hitung koloni di cawan Petri, ini standar atau viable plate count method, dan analisis spektrofotometer atau
turbidimeter. Ya. Meskipun kedua metode tersebut kadang akan menghasilkan hasil perhitungan yang mirip, tetapi keduanya memiliki perbedaan prinsip. Ya. Metode plate count ini merupakan metode penaksiran jumlah kepadatan bakteri secara tidak langsung. Dan informasi yang didapatkan hanya bakteri yang hidup atau viabel saja. Bakteri yang mati tidak terhitung. Mengapa demikian? Karena setelah melakukan seri pengenceran, kultur bakteri ini akan ditumbuhkan pada media tumbuh, dalam hal ini media agar. Nah, perhitungan jumlah koloni dengan metode hitung cawan atau total plate count ini didasarkan pada anggapan bahwa setiap sel yang dapat hidup akan berkembang menjadi satu koloni. Jadi kembali lagi pedoman kita bukan total selnya, tetapi total koloninya. Karena apa? Karena di dalam biakan yang untuk menumbuhkan bakteri ini yang nampak adalah koloni, yang mana koloni ini bisa terdiri dari satu sel atau beberapa sel. Tapi tetap kita satu pengertian bahwa satu koloni mewakili satu jenis bakteri. Metode TPC merupakan suatu metode untuk menghitung jumlah mikroba pada media. Metode ini dibagi menjadi dua cara, yaitu pour plate dan spread plate. Nah, prinsip dari metode hitungan cawan atau TPC adalah menumbuhkan sel mikroorganisme yang masih hidup pada media agar, sehingga mikroorganisme akan berkembang biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat langsung dan dihitung dengan mata tanpa menggunakan mikroskop. Metode ini melalui teknik pengenceran, oleh karena itu harus menguasai teknik pengenceran tersebut. Ini adalah skematis atau urut-urutan metode pour plate atau spread plate. Ya, kalau pour plate ini adalah medianya dituang terlebih dahulu pada cawan Petri. Ya. Maaf, kebalik. Kalau metode pour plate ini adalah Petrinya kosong, sedangkan kalau spread plate ini media dituang terlebih dahulu. Ya. Untuk metode pour plate yang media kosong tadi terlebih dahulu isolat yang akan dihitung, ya, isolat bakteri yang akan dihitung itu dituangkan pada cawan Petri terlebih dahulu, baru dituang media dan agak setengahnya pada saat menuang media itu agak setengah digoyang. Ini dengan maksud adalah untuk menghomogenkan antara media dengan isolat yang akan ditumbuhkan tersebut. Ya, Anda bisa mengamatinya pada layar yang berwarna hijau.
Sedangkan layar yang berwarna keunguan atau yang sebelah kanan, ini tadi sudah saya jelaskan bahwa mediumnya dituang terlebih dahulu, baru isolatnya diisolasikan pada permukaan media dan diratakan dengan alat yang disebutkan L-glass atau Grey-Glasgow ya, Grey-Glasgow ya, L-glass ya. Ini yang akhirnya nanti akan tumbuh koloni. Masing-masing metode ini mempunyai kelebihan ya. Kalau untuk spirit plate ini karena isolatnya di permukaan daripada media, maka ini banyak tumbuh bakteri-bakteri yang aerob ya. Sedangkan yang pure plate ini diutamakan pada bakteri-bakteri yang anaerob. Apakah bisa tumbuh bakteri yang aerob dengan metode pure plate? Bisa, ya. Tetapi kelemahannya ini keanekaragamannya kurang banyak muncul karena apa? Karena penghomogenan antara isolat dengan media ini tidak sebagus pada spirit plate ya. Ini adalah metode pure plate dan spirit plate. Ini adalah teknik pengenceran ya. Bisa saya jelaskan bahwa gambar yang paling atas Erlenmeyer itu adalah contoh sampel yang akan kita encerkan. Jadi misalkan ya kita mau mengamati satu populasi bakteri pada tanah. Kita akan menimbang 1 gram sampel tanah ya. Kita masukkan ke dalam Erlenmeyer yang sudah berisi 9 mili air steril ya, atau bisa juga 90 air steril dimasuki sampel tanahnya 10 gram ya. Itu kita homogenkan ya. Kita homogenkan bisa dengan manual alat biasa ataupun dengan pakai alat penggocok ya. Terus kalau sudah dirasa homogen, kita tunggu beberapa saat ya. Kemudian kalau sudah pengendapan, maka ekstraknya bagian atasnya kita ambil 1 mili, kita masukkan ke dalam 1 mili ke dalam tabung reaksi sebanyak 1 mili yang mana tabung reaksinya sudah berisi 9 mili air steril. Ya. Ini adalah contohnya seperti ini. Sama, digocok lagi, dihomogenkan lagi, diambil 1 mili masuk ke dalam tabung reaksi baru yang sudah berisi 9 mili air steril ya. Pada saat tadi masuk ke yang tabung pertama ini sudah menjadi seri pengenceran 10 pangkat minus 1. Yang berikutnya pengenceran 10 pangkat minus 2. Kemudian diambil 1 ml lagi, dimasukkan ke tabung reaksi yang baru yang sudah berisi 9 ml air steril ya, kemudian digocok lagi. Ini sudah masuk ke dalam seri pengenceran 10 pangkat min 3 dan seterusnya. Ya. Di sini dicontohkan sampai 6 seri pengenceran ya. Terus kita tentukan biasanya tidak keseluruhannya di plating ya. Jadi biasanya 3 seri pengenceran terakhir yang di plating. Kalau di sini dicontohkan setiap sampel di plating, ini enggak masalah ya. Tetapi yang secara umum ini 2 sampai 3 seri pengenceran yang di plating. Bagaimana platingnya? Di sini setiap hasil pengenceran ya, misalkan 10
pangkat minus 6 ini setelah dihomogenkan tadi ya, ini diambil 1 mili kalau seperti ini gambarnya ini dengan metode spread plate, yaitu diisolasikan pada media agar yang sudah ada pada cawan Petri dan diratakan dengan gelas Grey-Glasgow ya. Demikian juga untuk yang 10 pangkat min 5 dan 10 pangkat min 4. Tentunya Anda bertanya, kenapa Bu yang di plating ya, yang ditumbuhkan pada media agar ini tidak satu saja seri pengenceran, misalkan seri pengenceran terakhir. Kenapa ada yang kedua ataupun bahkan ada yang keempat? Ini nanti dijelaskan untuk menghitung bagaimana menghitung populasi yang mendekati kebenaran. Ya. Tadi sudah sudah dijelaskan tentang metode dan bagaimana metode penanaman mikroba dan seri pengenceran ya. Kenapa ada sampai beberapa kali sampai 10 pangkat min 6, terus yang di plating itu tadi saya katakan umumnya itu 2 sampai 3 seri pengenceran yang terakhir ya. Karena ini ada hubungannya dengan perhitungan koloni ya, perhitungan populasi yang sebenarnya. Jadi hasil perhitungan menunjukkan bahwa mikroba memenuhi syarat untuk dihitungkan berdasar satuan ya, satuannya untuk koloni itu adalah koloni CFU atau koloni forming unit karena jumlah koloni mikroba berada di antara 30 sampai 300 mikro ya. Maksudnya di sini jadi hasil plating tadi dari seri pengenceran terus di plating ini untuk menghitung jumlah populasi yang benar ini ada beberapa literatur ya. Ini saya menggunakan literatur dari buku mikrobiologi, lupa saya karangannya siapa, nanti akan saya cari pengarangnya ya, itu bahwa pertumbuhan yang dianggap benar dalam satu cawan Petri dari hasil seri pengenceran itu adalah apabila koloninya yang muncul itu berkisar hitungannya antara 30 sampai 300 unit ya atau mikron. Mikroba lebih banyak tumbuh pada media spread plate daripada pure plate. Hal tersebut disebabkan karena adanya sistem aerasi. Tadi di depan sudah saya jelaskan bahwa kalau spread plate ini umumnya untuk mikroba-mikroba yang aerob ya, yang pure plate ini lebih cocok untuk mikroba-mikroba yang anaerob ya, karena sampelnya berada di bawah media. Metode spread plate dengan menyebarkan suspensi mikroba lebih banyak menumbuhkan mikroba dibandingkan dengan yang pure plate karena penyebaran pada metode spread plate menghasilkan koloni yang lebih banyak. Dan metode pure plate ini yang dituang menghasilkan koloninya umumnya ukurannya lebih besar daripada yang spread plate. Ya, itu adalah gambaran plus minusnya dari dua metode penanaman mikroba dari hasil seri pengenceran yang di atas sudah digambarkan. Jadi jumlah mikroba yang tumbuh juga dipengaruhi oleh faktor pengenceran dari masing-masing media. Semakin banyak dilakukan pengenceran, semakin mudah didapatkan koloni yang terpisah atau tunggal di dalam media. Hal ini sesuai dengan pendapatnya Hadi Utomo yang menyatakan bahwa perhitungan jumlah mikroba seringkali menggunakan pengenceran. Namun, pengenceran yang terlalu tinggi akan menghasilkan lempengan agar dengan jumlah mikroba yang
umumnya relatif rendah, sedangkan pengenceran yang terlalu rendah menghasilkan lempengan agar dengan jumlah mikroba umumnya relatif tinggi. Ya. Nanti kita lihat saja langsung pada contoh perhitungan berikut. Ini adalah contoh perhitungan pertama ya. Dipilih cawan Petri dari satu pengenceran yang menunjukkan jumlah koloninya antara 25 dan 250 koloni. Tentunya Anda bertanya, Ibu tadi mengatakan sesuai literatur 30 sampai 300 koloni ya. Ini menurut literatur yang lain ya. Ini contoh aja. Anda terima sebagai contoh aja. Nanti minggu depan saya jelaskan detail kenapa ada 25 250, ada 30 sampai 300 ya. Itu yang benar yang mana, Bu? Sama benarnya ya. Asal di dalam menganut teori tersebut Anda menunjukkan atau menyantumkan itu berdasarkan teorinya siapa ya. Jadi di sini contohnya ada dua seri pengenceran yang di plating, yaitu pengenceran 10 pangkat minus 2 dan 10 pangkat 3, yang mana masing-masing seri pengenceran diulang 2 kali, yaitu ada cawan 1 dan cawan 2. Dengan angka yang seperti Anda lihat sendiri, ya, yang pengenceran pangkat minus 2 itu jumlahnya populasi koloninya ada 150, cawan 1 dan cawan 2-nya 300. Sedangkan pengenceran 10 pangkat minus 3 ini cawan Petri pertama 20, cawan Petri kedua 25. Ini bagaimana? Sesungguhnya berapa populasi dari populasi bakteri dari 1 gram sampel ya. Bila bisa 1 gram, bisa 1 mili ya, tergantung apa sampelnya. Ini jumlah koloninya di rata-rata ya, jumlah kedua cawan dikalikan dengan faktor pengencerannya. Ya, maka total angka lempeng total jumlahnya ini yang diambil adalah 150 ya, ditambah 250 diambil ya, yang 25. Kenapa Pak Bu 250? Karena seri pengencerannya dikeataskan, jadi dikalikan 10 pangkat 2 ya. Jadi 150 ditambah 250 dibagi 2 dikalikan 10 pangkat 2. Ya. Kenapa menjadi 10 pangkat 2 enggak minus 2? Karena letaknya sudah berpindah di atas menjadi pembilang bukan penyebut lagi. Nah, rata-ratanya diketemukan 200 kali 10 pangkat 2. Ini total bakterinya. Ya, apabila Anda menemukan perhitungan semacam ini. Sedangkan contoh yang kedua, ya, ini bila salah satu dari cawan Petri menunjukkan jumlah koloninya kurang dari 25 atau di atas 250, ya, dihitung jumlah rata-rata koloni, kemudian dikalikan dengan faktor pengenceran. Ini ada 200 sama 300, itu di pengenceran yang minus 2. Sedangkan yang minus 3 ada 15 dan 25. Maka yang diambil adalah 250 dan 200 dikalikan faktor pengencerannya adalah 10 pangkat 2. Di rata-rata 250 ditambahkan 200 dibagi 2 kali 10 pangkat 2. Maka ketemulah jumlah koloninya 225 kali 10 pangkat 2 unit. Ya, ini contoh yang kedua. Ini berikutnya adalah contoh yang ketiga. Bila cawan-cawan dari 2 tingkat pengenceran itu yang berurutan menunjukkan jumlah koloninya
di dalam sesuai dengan teori, yaitu berada pada 25, berkisar antara 25 sampai 250 ya dari masing-masing pengenceran. Yaitu yang satunya 215, yang satunya 225, yang satunya 26, yang satunya 300. Mana yang diambil ya? Ini yang diambil adalah masing-masing dari cawan PET cawan 1 dan cawan 2 ini diambil rata-rata. Jadi 215 ditambah 250 dibagi 2 ini dapatnya 220 dengan seri pengenceran 10 pangkat 2 ya. Terus yang berikutnya 26 ditambah 30 ini di rata-rata dapatnya 28 kali seri pengencerannya 10 pangkat 3. Kemudian dua-duanya ini digunakan di mana di rata-rata 220 ditambah 280 dibagi 2 dikalikan faktor pengencerannya 10 pangkat 2. Ya paham ya kenapa kok pengencerannya atau pengalinya 10 pangkat 2 karena 28 di sini dibuat menjadi 280. Ya. Ini contoh keempat ya. Saya ambilkan 5 contoh saja yang banyak banyak kejadian nanti di dalam pelaksanaan sehari-hari di laboratorium ya. Sebetulnya masih ada contoh-contoh yang lain, tetapi yang saya ambil yang umumnya terjadi ya. Ini yang contoh keempat, apabila hasil perhitungan pada tingkat pengenceran yang lebih tinggi diperoleh jumlah koloni rata-ratanya lebih besar atau sama dengan 2 kali lipat jumlah koloni rata-rata pengenceran di bawahnya, maka dipilih tingkat pengenceran yang lebih rendah. Ini jadi contohnya seperti ini. Ada seri pengenceran 10 pangkat 2 dan ada seri pengenceran 10 pangkat 3. Ya. Ini apa itu jumlah rata-ratanya ada 140 yang pengenceran 10 pangkat 2, yang pangkat 3 adalah 10 32. Nah, ini kan jumlahnya ini banget ya. Jauh sekali. Maka yang diambil adalah yang mendekati, yang tengah-tengah, yaitu kalau 32 ini kan mendekati jumlah minimum ya. Kalau 140 ini kan rata-rata karena kisarannya adalah kalau di sini yang menggunakan 25 sampai 250. Maka yang diambil adalah 140. Ya.
Perhitungan atau contoh yang kelima adalah bila hasil perhitungan pada tingkat pengenceran lebih tinggi, ya pengenceran yang lebih tinggi itu diperoleh atau jumlah koloni rata-ratanya adalah kurang atau sama dengan 2 kali jumlah rata-rata pada pengenceran di bawahnya. Maka dihitung dari rata-rata jumlah koloni kedua tingkat pengenceran tersebut. Jadi di sini contohnya adalah pada pengenceran 10 pangkat 2 itu jumlah koloni rata-ratanya 240, pengenceran koloni pangkat 3 itu 41. Sehingga karena jumlah yang lebih tinggi ini jumlahnya kurang atau dari 2 kali lipatnya, ya. Ini maka dari itu dihitung ya 240 ditambahkan 410 ya dibagi 2 dikalikan 10 pangkat 2. Jadi di rata-rata. Ya. Akhirnya mendapatkan 325 kali 10 pangkat 2. Demikian kuliah hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Monggo nanti selanjutnya bisa dilanjut dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.